Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi ya di channelnya Keluarga Risa ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya ada di kota Pesanggaran ya. Jadi tujuan kali ini mau ke pantai Rajepesi ya teman-teman ya. Oke. Jadi suasananya ini lumayan, jalannya cor-coran ya, kan ada lapangan. Ini banyak pemudi-pemudi ya. Sudah bagus, sudah. Jadi teman-teman nanti videonya mungkin ada sebagian ya yang sedikit-sedikit saja ya, karena perjalanannya kisaran waktu 1 jam lebih ya, dari kota Pesanggaran menuju desa Sarongan ya. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Jadi kota Pesanggaran ya, ini kecamatan Pesanggaran. Pesanggaran dulu itu sebenarnya ya teman-teman ya, Pesanggaran itu adalah menurut sejarahnya adalah tempat-tempat persinggahan ya. Jadi mungkin banyak yang tanya teman-teman, mungkin ya kalau ada pertanyaan, Pesanggaran itu sukunya apa? Pesanggaran itu rata-rata sukunya suku Jawa ya. Jadi Pesanggaran itu rata-rata suku Jawa yang dari kerajaan Mataram, kebanyakan dari situ. Makanya orang sini tuh menurut banyak sejarah menyebutkan orang Mantraman ya, orang Mantraman yang datang ke daerah sini. Makanya tidak semua di Kabupaten Banyuwangi itu orang osing, enggak. Itu banyak suku ya teman-teman. Jadi ada suku orang Madura juga ada, orang Jawa juga ada. Terus orang osing yang suku asli dari orang Banyuwangi itu ada di sini. Tapi untuk khusus Pesanggaran, suku Jawa lebih mendominasi ya, bukan mendominasi, lebih banyak di sini. Jadi tidak semua di Kabupaten Banyuwangi itu sukunya suku osing ya, biar teman-teman paham ya. Nah ini kita datang sudah di desa Silir Baru ya teman-teman ya. Jadi kalau ke arah lurus menuju Sarongan ya, kalau ke arah kiri nanti menuju ke tempat wisata Pulau Merah ya. Tempat wisata Pulau Merah yang sudah sangat terkenal, dan ada juga dalam satu jalur Pulau Merah itu menuju ke Pantai Pancer teman-teman. Jadi Pantai Pancer ini tempat pelelangan terbesar nomor 2 di Banyuwangi, nomor satunya di Desa Muncar ya, Desa Muncar. Nah ini banyak pelajar dari luar ini habis berwisata ke Pulau Merah ya. Nanti next trip kita akan jelajah di Pulau Merah teman-teman ya. Kalau sejarah Pulau Merah nanti aja ya, tunggu videonya di vlog selanjutnya. Jadi ini jalannya cor ya, tidak jelek ya, tidak bagus. Ini teman-teman kalau sebelah ke kiri ini ke Pulau Merah, ke kiri sana Pulau Merah ya. Oke, bagi yang baru bergabung jangan lupa ya di like, komen, subscribe ya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, atau mungkin dari subscriber ada yang dari daerah sini komen-komen ya, mungkin kita bisa bersaudara ya.
dengan di channel Keluarga Risa. Oke, selamat datang di kota Banyuwangi, khususnya Pesanggaran. Oke, ini kita mendekati ini ya teman, kawasan Gunung Gamping ya. Jadi Gunung Gamping itu kapur teman. Jadi sini tuh masuki wilayah Bukit Kapur ya. Tapi orang di sini menyebutnya Bukit Kapur ya, Gunung Gamping. Ini tempatnya di hutan jati. Ya, suasana di desa ya seperti ini teman-teman. Suasana asri. Dan yang perlu teman-teman ketahui, wilayah Pesanggaran adalah sentra buah naga ya, dragon fruit. Buah naga ya, jadi sentranya di sini buah naga teman-teman. Jadi kalau mau ke Pulau Merah, mau ke Teluk Ijo, terus bawa oleh-oleh, jangan lupa ya teman-teman, beli buah naga di warga sekitar. Harganya murah ya kalau pas waktu mau panen raya ya. Tapi kalau untuk sekarang sih ya agak lumayan kan, tidak dijual di pinggir jalan biasanya. Kalau yang murah tuh sampai ke ini di pinggir jalan. Nah, ini nanjak ya, tapi tidak se ekstrim di Kumiter ya, hanya kecil aja. Kondisinya jalannya seperti ini ya, anggap saja kita hiking ya. Nah, ini hutannya hutan jati ya, tapi masih ada sekitar penduduk-penduduk yang ada di sini, masih ada. Bang, kalau malam gimana bang? Gelap enggak? Iya, kalau malam gelap, tapi sudah ada penerangan ya. Penerangan dari ini, dari baterai ya, di warna tiang warna biru. Ini sudah ada penerangannya. Listrik apa sudah masuk? Oh sudah ya, listrik sudah ada yang masuk. Di jalannya hancur ya teman-teman. Kita pelan-pelan saja, coklat, pelan-pelan saja ya. Oh ya, kotak ini istriku protes teman-teman. Istriku ini sayang sama aku, jadi kalau ada kata-kata yang salah ini selalu dia mengingatkan. Ya itulah pasangan suami istri yang romantis ya teman-teman ya. Jadi kenalkan ya teman-teman, ini istriku yang cantik seluruh dunia. Paling cantik ya. Jadi ini saya bersama istriku sama anak-anak yang ada yang laki-laki ya, dari Mas Rizky, ada di belakang ada Mbak Sanum, ikut berwisata mengisi waktu liburan lebaran ya. Kita mau datang ke Raja Besi sekaligus silaturahmi ya ke saudara ya. Tapi nanti videonya nggak saya masukkan. Oke. Di ini sudah jalan bagus jalan bagus, dicor ya. Jadi cukup tadi berapa ratus meter jalannya rusak.
Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Ini ada beberapa kisah misteri ya teman-teman, jadi nanti ada beberapa kisah yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi ada beberapa cerita ya, mungkin ada orang yang tidak tahu. Oke, jadi ini ada cerita unik ya teman-teman ya. Dulu tahun 90-an itu ya 90 2000-an lah. Itu ayahku itu seorang ojek teman-teman di daerah Pesanggaran ya, tapi sudah almarhum. Jadi jalan di sini itu dulu sangat ini rusak gitu loh. Jadi kalau ada tamu atau keluarga yang kemalaman itu ya harus naik ojek dari desa Pesanggaran sana ya, yang letaknya mungkin sekitar 20 kilo ya, 20 kilo atau 25 kilo dari titik ini ya. Jadi semua tamu atau keluarga yang kemalaman itu mau tidak mau ya harus naik ojek, karena nggak ada lagi transportasi ya. Dan orang-orang di desa kami, daerah kami itu ya nggak sekaya sekarang ya. Kalau sekarang itu sudah pasti sudah banyak yang punya sepeda motor, mobil, itu sudah banyak. Kalau dulu tahun segitu itu jarang sekali teman-teman. Jadi banyak yang terpaksa harus ngojek karena transportasinya cuma itu gitu. Dan itu sering jam 1, jam 2 di tempat ini. Alhamdulillah di sini nggak ada begal teman-teman. Tapi ya itu ya barang-barang yang halus itu lah. sehalus tisu itu ada itu, maksudnya ya setan jin itu ada gitu loh. Jadi salah satu ayahku dulu cerita tuh pernah sekali ya, jadi di makam daerah sini itu jam 1 malam itu sepeda ayahku itu berhenti teman-teman. Jadi sepeda bapakku tuh berhenti habis ngantar penumpang di sini itu berhenti di kuburan ini ya, di kuburan ini. Bayangkan ya, itu ada sekitar setengah jam sepeda itu mogok gitu. Jadi di sini itu kuburannya ayahku pernah mati itu di situ hampir setengah jam nggak bisa starter, padahal aki semua bisa, bensin juga full gitu. Terus akhirnya dia berdoa, terus sepeda itu kena, bisa jalan lagi lah ya. Itu agak sedikit menggoda ya kuburannya, itu memang agak usil gitu. Terus ada cerita lagi nih teman-teman. Jadi dulu tuh pernah ya kejadian ya, tetangga lah, itu tukang ojek juga, itu pernah mengantar jenazah teman-teman. Jadi karena ndak ada mobil ya, di kisaran tahun 2000, saya masih SMP itu sekitar tahun 90-an lebih ya, 90 ya 90 98-an lah itu saya waktu SMP ya. Jadi nggak ada jenazah yang meninggal, posisinya di sana di Pesanggaran sana, aslinya ini orang sini, daerah sini gitu loh. Nggak ada orang, nggak ada sewa mobil, nggak ada mobil ambulan waktu itu. Jadi ndak mau itu ini jenazah ini dibonceng pakai motor gitu loh, digonceng pakai motor, terus talinya diikat gitu loh. Saya nggak tahu ya waktu itu ojekannya berapa, mungkin sekitar uang dulu itu 100 atau 150 gitu loh, ngojek jenazah itu. Dulu pernah seperti itu, karena jalannya ini hancur teman-teman, jalannya itu rusak gitu loh. Jadi ya kalau mobil waktu itu ya belum ada orang sewa mobil, itu belum ada, jarang, masih jarang. Jadi di ojek itu juga sama, dikerjain di kuburan situ. Tapi orangnya orang tatak itu maksudnya berani gitu lah. Jadi lewat kuburan tadi itu berhenti itu bawa mayat itu, terus dia bilangnya gini,
ini bahasa Jawa ya. Pokoknya lek pedaku mati, om tak dukno nang kene wis menak gak tak terus nang omah gitu. Maksudnya itu kalau dia ngomong sih sama yang ada di belakang yang digendong itu jenazah itu, kalau kamu ganggu aku, kuturunkan kamu di sini di kuburan sini kamu biar nggak ganggu aku. Tapi itu real ya, real. Tapi orangnya sudah meninggal ya, ngantar itu udah tua-tua. Jadi itu cerita di balik kisah yang kuburan tadi ya teman-teman ya. Jadi ini kisah real, kisah nyata ya. Memang di sini itu masih banyak hal-hal unik ya yang di luar Nurul. Oke ya, jadi teman-teman itu hanya sekedar informasi ya biar teman-teman nanti tahu kalau ada sesuatu malam-malam hari mobil mogok ya. Jangan panik ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau untuk begal atau penjahat, alhamdulillah wilayah Banyuwangi ini aman ya. Sepeda motor itu juga aman. Nggak ada seperti yang di tempat lain, di Surabaya atau di tempat-tempat lain ada begal. Nggak, alhamdulillah di sini aman ya. Anaknya nggak ada yang seperti itu. Sudah nggak ada lagi ya. Semua sudah kerja karena sudah ada tambang, ada ini perkebunan ya, tanam naga ataupun ini apa sih nelayan. Oh, duitnya banyak-banyak mereka itu. Jadi hal-hal yang seperti yang saya sebutkan lagi sudah tidak ada lagi ya. Ya mungkin kalau ada itu jarang ya sepeda motor karena di sini ya alhamdulillah meskipun di desa ya orang-orangnya kerja ya, kerja, si istrinya atau suaminya itu jadi TKI, kalau tidak jadi nelayan ataupun tidak jadi petani ya itu dia bekerja. Yang lebih banyak lagi di daerah sini itu adalah nderes teman-teman. Nderes itu ini loh, menyadap nira dari kelapa itu loh, buat gula merah gitu loh ya. Jadi biasanya banyak di sini tempat-tempat ini apa pohon kelapa ya untuk dijadikan gula merah. Oke, jadi itu cerita kali ini ya. Tidak menakut-nakuti teman-teman, tapi ini memang real kejadiannya. Oke, lanjut nantilah videonya ya. Oke, ini masuk ke ini teman-teman, desa Kandangan ya. Jalannya relatif bagus ya, cukup lumayan ya. Ini jalannya cukup lumayan. Jadi teman-teman kalau kesini ya naik sepeda bisa, atau naik bawa mobil bisa ya. Ini pun banyak juga plat-plat luar daerah ya. Jakarta ini yang tempat untuk berwisata ya. Oke, pemandangan di desa Kandangan ya. Hamparannya sangat hijau ya, ditemani buah naga. Oke, ini sudah mendekati ya, memasuki daerah Pasar Sarongan ya. Ini sudah masuk di Pasar Sarongan. Ini adalah pasar terakhir ya di ujung daerah Sarongan ya, pasar terakhir ya. Terus bagi teman-teman loh bang, kalau akses ke situ gimana? Ada bis damri ya, tapi sehari cuma sekali ya teman-teman. Dia sampai ke sini teman-teman, dari Kali Kota, dari desa Dajak itu ya. Dari kota Dajak sampai sini ya. Tarifnya mungkin sekitaran 20 atau 30 ribu ya. Oh, ada pom bensin juga ya, tapi ini Pertasop ya. Oke, jadi waktu kita ini sekarang di Rajakosi ya teman-teman. Jadi ada kisah yang mungkin teman-teman tidak tahu ya. Di kisaran tahun 90-an itu
banyak sekali ya mitos ya, desas-desus kalau di desa Rajakosi itu banyak ini teman-teman, bukan banyak ya, ada seorang nelayan yang mengetahui manusia kerdil ya teman-teman. Jadi manusia kerdil ini kita nggak tahu ya, waktu saya masih kecil itu cerita dari mulut ke mulut itu banyak gitu loh. Jadi nelayan itu setiap menjemur ikan ya, menjemur ikan di kalau menjemurnya itu bukan di tempat kayak di tempat khusus, enggak, dijemur di atas perahu gitu loh. Lah dijemur di atas perahu itu ternyata ikan-ikan itu setiap sore enggak ada, dan itu sering terjadi itu, sering terus ada sekelibatan, ada yang melihat ya waktu itu loh ya, itu wujudnya bukan monyet tapi kayak manusia gitu loh, manusia kecil ngambil ikan gitu di atas di atas perahu, tapi cepat gitu loh. Terus ada juga orang-orang yang pernah melihat ya waktu itu, tahun itu ini teman-teman, di sekitaran pulau ya, bukan pulau sih, di daerah Merebut, di sini tuh masuk Meru Betiri ya, itu di pinggir pantai itu ada yang kayak anak kecil itu loh bawa tombak untuk cari ikan gitu, tapi begitu mau didekati ke perahu nelayan itu hilang gitu loh. Itu tahun 90-an lah, itu waktu saya masih kecil, masih SD. Itu cerita itu dari mulut ke mulut gitu. Terus akhirnya pada saat ada peneliti Inggris itu pernah di tahun 92 lah, di daerah Meru Betiri ini diadakan penelitian itu dari Inggris ya, itu dari bule dari Inggris datang ke situ untuk memberi umpan daging, tapi dengan pakai kamera itu loh, kamera. Kalau sekarang sih CCTV, kalau dulu ya pakai kamera waktu itu kita kan belum ada ya. Jadi peneliti Inggris itu tapi enggak ketemu gitu loh. Terus banyak cerita juga yang penjaga hutan itu ya selama ini ya enggak ketemu gitu loh. Itu mitos-mitos tahun 10 itu. Jadi itu mitos ya yang dari mulut ke mulut, tapi diuji dari peneliti ya dari Inggris untuk manusia kerdil itu saya nggak tahu sebutannya apa kalau di sini itu. Tapi yang jelas mitos itu ada gitu loh waktu itu, dan ada yang melihat gitu loh. Tapi kita nggak tahu ya itu makhluk halus atau halusinasi atau orang atau mungkin hewan yang berwujud anak kecil, atau entah itu monyet atau kita nggak tahu. Tapi kenyataannya waktu tahun 90-an ya, itu satu kampung ya, terutama di desa Rajakosi ini tahu gitu loh kalau ada kejadian manusia kerdil cukup maksudnya bukan gaung ya, enggak, tapi ya pokoknya mitosnya itu ada di sini gitu teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman browsing manusia kerdil, salah satu yang ada di Meru Betiri ini ya ini di sini di Banyuwangi. Saya nggak tahu sebutannya itu apa gitu kalau tempat lain, tapi kalau di sini itu pernah ada mitos itu sekitaran tahun 90-an dan dibuktikan peneliti dari Inggris, tapi ya hasilnya negatif ya, alias tidak ada. Tapi yang jelas kalau daerah Meru Betiri ini yang ada ini teman-teman, banteng, harimau hutan atau itu masih ada. Kalau banteng itu mungkin dari hasil surveinya ya sekitar 70 atau berapa gitu ya, data dari dinas KLH yang di Meru Betiri ini sekitar segitu. Kalau harimau itu masih ada ya, harimau hutan lah, harimau Jawa itu masih ada di Meru Betiri. Terus hewan-hewan merak, terus monyet banyak di sini ya. Terus ini faunanya sangat masih utuh ya kalau di daerah Meru Betiri. Nah ini yang terkenal teman-teman, ini bagi pecinta burung ya, cucak hijau ya, itu yang paling bagus ya daerah sini cucak hijaunya, tapi itu dilarang ya teman-teman. Jadi kalau
orang-orang tanya pasti Banyuwangi ini yang dicari burung ini cucak hijau. Cucak hijaunya di Banyuwangi ini cukup cukup besar, suaranya keras ya, lantang ya itu, dan kalau dijadikan juara itu paling bagus tuh cucak hijau dari Banyuwangi ya. Itu hanya cerita sekelumit ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, ini area pantai Rajegwesi ya. Kita menuju ke sana. Suasananya ya, ini jam 3:30 sore ya teman-teman. Pantainya cukup indah sekali. Oke, anak-anak main di sana dengan mamanya ya. Dengan mamanya main di sana. Jadi kalau teman-teman mau ke sini mendingan bawa mobil ya teman-teman ya. Jadi bisa menikmati suasana pantai Rajegwesi. Main apa nih? Sapi. Sano. Halo Sano, capek enggak? Halo Mama. Mama. Ini mamanya Sano nih. Dia malu-malu mamanya. Anak-anak lagi main. Wow, ada Wawan, Love, Kiki. Ya itu Wawan nama saya ya, Kiki itu saya teman. Cerita cukup romantis ini teman-teman. Ini Sano dan Mama dan Kakak dan Papa. Oke.
Jadi ini suasana teman-teman ya, liburan trip pertama ya di Kota Banyuwangi ya. Kita di pantai Rajaputih, mungkin videonya agak potong-potong ya, tapi cukup indah teman-teman. Oke. Ya, semoga terinspirasi mau datang ke sini ya. Komen pertanyaan silakan ditulis ya di komen ya. Kalau mau pertanyaan mau aksesnya kemana, karena memang jalannya cukup lumayan ya. Jadi suasananya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton di channelnya keluarga Risa ya. Jadi jangan bosan-bosan, semoga channel ini tetap berkembang. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam dari keluarga Risa.